Iya, iya, iya. Kebanyakan yang ngambil umum tuh yang beasiswa-beasiswa. Seperti dari beasiswa Oh, Gondor kan ada yang ngambil kedokteran, oh ada kedokteran juga. ada yang ngambil pertanian, ada Pertanian. yang ngambil tarbiyah pendidikan, umum. Nah, jadi kita tuh ke Mesir bukan cuma belajar agama doang ya, maksudnya Iya, kuliah umum dan apa kedokteran juga ada ya. ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama kita di Saung Art Studio. Iya, Sekarang saya sama Farhan Mubarak ya. iya, baru. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Wah, lama ya. Mungkin ada 4, 3 Lebih lah. lebih. Lebih lah udah 7 tahun kayaknya. Nah, Masya Allah. beliau ini kan langsung lanjut ke Mesir ya untuk kuliah. Iya, Dan baru lulus kemarin ya. iya, alhamdulillah baru lulus. Kita mau bahas apa nih? Mungkin seputar Mesir ya. Kenapa ente dulu kuliahnya ke Mesir? Karena ketika itu kan kebetulan yang awal buka pendaftaran di Mesir dulu kan. Dan informasinya paling banyak dibanding negara-negara lain seperti Turki atau lain-lain. Nah, ketika itu ada tes ke Mesir. Jadi saya langsung coba-coba dulu. Makan ke Mesir. Ke Mesir Coba coba-coba. dulu. Tapi nggak Mesir aja. Di tempat lain juga coba waktu itu. Ah. Di Win Bandung sempat coba. Ah. Tapi ketika itu di Mesir sepertinya lebih menjurus kan dari Iya. lulusan pondok kan. Iya, Karena iya. kita juga pernah belajar agama. Ada basicnya lah paling nggak. Tinggal dilatih buat ujian ketika itu kan ada 2 tahap ujian. Iya. Ada ujian tulis, ujian bahasa gitulah. Ah. Nah, waktu itu ketika itu masih online pakai komputer. Ketika itu ada ketika itu ada tanggal tesnya mungkin saya lupa. Tapi ketika sebelum tes tulis diadakan itu biasanya ada bimbingan untuk tes ke Mesir. Pasti ada tuh biasanya. Iya, iya. Orang ngadain berbayar sih biasanya umumnya. Ada 2 macam tes, diadakanlah persiapan. Itu saya ikut. Sebelum itu kan dites di Jogja, ikut persiapan dulu sih itu. Gimana sih cara jawabnya waktu itu? Jawab tes Kemenak. Itu kan dari Kementerian Agama. Gimana cara jawabnya? Nah, yang di online, ini ilmu bahasa gini. Ya, alhamdulillah ketika itu lolos seleksi dari sekian banyak kan. Banyak banget pokoknya itu. Terseleksi lagi. Baru setelah itu ada ujian tulis. Dan ketika itu wawancara. Wawancara juga. Ditanya-tanya pertanyaan seputar baca Quran waktu itu. Baca Quran, hafalan, sama ilmu negara kalau nggak salah. Nah itu wawancara ketika itu di Malang. Ikut juga. Tes Kemenak tahap 2 namanya. Waktu itu saya belajar dulu di Kampung Arab. Markas Arabia namanya. Itu di sana diajari gimana cara jawab wawancara gitu sih. Gimana kita menghadapi pengujian ketika itu dosen. Kita harus natap matanya, harus rapi pakaiannya, persiapan Al-Quran, jawab, dan seputar pertanyaan umum Islam atau lain-lain. Nah itu. Alhamdulillah dari seleksi itu lolos juga, dapet. Dan ketika itu pengumumannya selisih dikit. Lulus UIN Bandung sama lulus Mesir. Barengan itu, dua-duanya keterima. Nah kan di Bandung enak juga kan. Tinggal di Bandung kan enak. Nah tapi di Mesir nih, wah tantangan baru nih kayaknya. Iyalah. Wah menarik, ada musim dingin juga. Ada musim panas, terus juga dekat ke negara-negara sekitar Arab Saudi, Turki, Pakistan, jadi bisa lebih mengetahui sekitar. Culture juga ya. Culture baru nih, wah. Dan lebih menarik gitu kalau di Indonesia kan, ya kayak udah gini-gini aja. Gitu. Iya. Iya. Jadi ya memutuskan untuk ngambil ke Mesir ketika itu. Tapi ujiannya itu kayak kita kan basicnya pesantren ya. Iya. Kebetulan kan emang pesantren bahasa. Iya. Tapi ujiannya sama nggak sih? Maksudnya waktu ujian seleksi Mesir tuh kayak gampang-gampang aja atau aduh susah banget gitu. Sebenarnya gampang, cuma pertanyaannya kayak mengecoh gitu, pilihan ganda soalnya kan. Oh iya. Jadi yang nilai sistem bukan orang, koreksi. Kalau ketika itu kita salah di sistem ya udah. Atau ketika itu salah coret, salah ini kan. Mungkin sistem kan bacanya gimana gitu kan. Iya, Kemenak ya. Iya, Kemenak lagi. Terus yang dites kan banyak banget orangnya. Bisa mungkin ya enggak alam lah kalau masalah penilaian. Iya. Tapi tesnya seperti itu, iya. Terus apa sih yang bikin orang-orang biasanya nggak lulus di Mesir itu? Biasanya faktor kalah saing nilai mungkin. Kan yang tes itu banyak banget, 10 ribuan mungkin bisa lebih. Iya, yang masuk dan yang daftar ketika itu ya. itu
yang keterima berapa? Cuma ribuan orang. Sedangkan yang ngetes 10 ribuan lebih kan. Nah, itu diurutkan berdasarkan nilai. Dari nilai Iya. paling besar ke ini. Ya, karena saking banyaknya, jadi nilai yang rendahnya pun masih masuk tinggi dong. Iya. Jadi kalau saya yang dinilai, ya itu banyak kan nggak lolos di Unggul. seleksi satu. Berarti dulu kan seleksi jalur dua. Kemenag ya. Itu Kemenag. Tapi selain Kemenag ada nggak sih jalur lain selain Kemenag Ada untuk waktu anak-anak muda itu, yang mau daftar ke sana? Ada waktu itu jalur namanya Pusiba, Pusat Studi Bahasa. Ketika itu sistemnya bayar, terus kelas bahasanya di Indonesia. Iya. Ketika itu, kalau yang Kemenag kan tes bahasanya, kelas bahasanya di Mesir langsung, bayar di sana, Iya. ikut kursus kelas di sana, masuk. Iya. Kalau Pusiba tuh di Indonesia dia tesnya. Dan ketika ke sana, ke Mesir langsung kuliah. Oh, Itu. berarti tes di sana Tes bahasanya, kelas bahasanya di Indonesia. di Indonesia. Sana langsung kuliah. Oh, Tordal berarti ya? Iya. Cuman untuk sekarang kurang tahu ya masih ada atau enggak. Iya. Tapi kan apa katanya juga beasiswa apa Kemenag itu kan 50 orang Iya. per tahun ya? Ya sedikit untuk yang keterima. Yang Gontor itu 50 orang katanya. Yang Gontor. Masih berjalan. Yang Gontor sepertinya masih, tapi kayak setiap tahun kebijakannya suka berubah-ubah gitu. Ya. Iya. Jadi kalau mau tahu info detailnya harus ngeceknya ketika tahun itu juga. Oh. Soalnya setiap tahun tuh berubah. Cara tesnya berubah, terus standarnya juga berubah. Oh. Terus mediator semakin banyak juga kan. Media. Kenapa pilihnya Mesir? Karena Mesir tuh negara yang indah gitu. Kayak apa banyak sejarah-sejarah seperti piramida, terus banyak makam-makam para aulia soleh. Kayak Imam Syafi'i, Ahlu Bait juga banyak. Yang paling terkenal, yang paling besar Sayyidina Al-Husain. Yeah. Itu Rasul Syarif, kepala yang mulia, itu terletak di Mesir. Di dekat kampus Usuluddin ada di situ. Atau Syariah. Lokasinya dekat situ. Terus ada juga makam Ahlu Bait, Imam Syafi'i kan, Sayyidah Nafisa, Sayyidah Zainab, dan Ahlu Bait keturunan ke bawahnya banyak di situ pokoknya. Ahlu Bait paling banyak di Mesir karena orang Mesir tuh dari zaman dahulu terkenal dengan mencintai Ahlu Bait. Kayak ketika Ahlu Bait kurang diterima di negara lain seperti Irak atau di mana-mana, orang Mesir tuh sangat welcome. Nah, yang dimaksud Ahlu Bait itu siapa tuh? Itu masuk keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan ke bawah itu kan. Oh. Karena ada peristiwa besar kan ketika itu kan. Gimana tuh? Yang ketika peristiwa Karbala itu kan banyak yang dibantai Ahlul Bait, banyak yang dibunuh-bunuh ketika itu. Nah, yang bertahan ketika itu nggak banyak, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak salah ya namanya. Nah itu ketika itu ke cucu-cucunya itu kan banyak yang ketika itu musib faktor inilah politik masa itu ya. Agak sulit. Nah, sehingga banyak yang ingin berhijrah ke Mesir. Karena di Mesir pasti diterima. Kita orangnya sangat menerima. Semua Ahlul Bait, sangat menghormati. Yaitu. Oh, iya. Tapi bukannya orang Mesir itu sendiri katanya, kalau dengar-dengar, barbar gitu. Orang Mesir kan tahapannya banyak ya dulu. Dari masa awal, pernah Syiah juga kan, Syiah Fatimi gitu kan. Kemudian sama Salahuddin Al-Ayyubi disterilkan. Jadi setelah itu Sunni yang merajalela yang banyak gitu sampai sekarang kan. Makanya di situ banyak yang menganut mazhab juga yang beda-beda banyak kan, ada yang 4 mazhab tuh. Terus juga ya untuk toleransi sekitar itu jadi masih kuat. Ilmu agamanya masih bagus. Ditambah emang sana juga perbandingan mazhabnya juga gimana? Itu lebih ke buku-bukunya sih. Di sana-sana buku-buku tuh lengkap banget, banyak. Segala karya-karya, maksudnya kayak kita di kuliah pun ngaji nggak sekedar fikih Syafi'i aja atau ini, tapi rata-rata tuh menurut imam ini pendapatnya, menurut imam lain beda lagi. Itu semuanya dipelajari. Nggak cuma satu sumber aja gitu kan. Kebanyakan kan kalau di tempat lain kan kayak kita ngambil ini aja, Imam Syafi'i aja, tapi nggak perlu tahu pendapat lain. Ini semuanya dipelajari. Menurut pendapat ini, pendapat itu. Jadi banyak pandangan gitu semuanya. Mungkin di Mesir lebih unggul kalau belajar tuh dalam bukunya sih. Yang kaji-kaji buku banyak. Itu. Nah, kelebihan. Terus kalau boleh tahu, ente sendiri nih jurusan apa di sana? Misalnya ngambil jurusan Usuluddin dan Tafsir.
Oh, tafsir Iya. tafsir Quran, hadis. Tafsir Al-Quran. Oh, itu apa sih yang dibelajarin? Jadi itu kan 4 tahun ya total kuliah di sana. Ah, Itu yang 2 tahun pertama itu belajar umum dulu, semua dipelajari. hmm, Ilmu bahasa, ada ilmu mantik, ilmu akidah dasar, hmm, tauhid, ilmu hadis, dan semuanya masih umum ya, kebanyakan 2 tahun ini. Maka tahun kedua nih buku-buku paling banyak. Soalnya semua ilmu ditekanin, adab, oh, balagoh, ini segala macam semuanya dah dipelajari. Nah, pas tingkat ketiga atau tahun ketiga ya, berarti semester berapa tuh? Ya itulah kalau di iya, Indonesia. Nah, itu baru penjurusan. iya, Mau masuk ke yang tafsir, Quran atau hadis, atau ada akidah juga, atau ada dakwah juga. iya. Itu baru milih mau condong kemana. Hmm, Sebenarnya pelajarannya juga agak mirip, cuman bedanya kan tafsir lebih ke Al-Quran, iya, hadis lebih ke yang sanad matan, hadis-hadis, meneliti hadis lah. iya, iya. Kalau akidah kan ya buku-buku akidah pastinya. Wow. Cuman rata-rata ada beberapa pelajaran yang sama, kayak syubhat, Ah, kayak yang dasar-dasar agama tuh. Jadi mempelajari apa yang salah sih dalam syubhat ini, hadis ini, pelajari segala macam yang masih ambigu itu kan ah. akidah. Itu dipelajari semuanya. Dasarnya sama, cuman ada beberapa materi yang menjurus ke 3 itu. Terus Wow. satu umum Minum gitu. dulu, minum dulu, minum dulu. Iya, aman. Nah, gimana sih lingkungan eh, kehidupan atau ente di sana selain kuliah sibuk apa? Terus apalagi kan di sana kan katanya kuliah juga nggak ada absen gitu kan, nggak kayak di Iya. Indonesia, sistemnya seperti apa? Itu gimana sih? Ya, di sana emang kalau untuk sistem kuliah saat ini ya, itu belum ada absen untuk saat ini, tapi Iya. belum tahu untuk kedepannya nanti kan. Tapi ketika waktu yang bersamaan itu, kan kuliah juga nggak setiap hari. Iya. Paling seminggu udah 3 kali atau 4 kali. Hmm. Tapi ketika itu ada juga pengajian-pengajian di banyak tempat. Hmm. Banyak tempat dan ada jadwal bukunya. Jadi biasanya tuh di WhatsApp ada grup Iya. yang memberitahu nih misalkan ada jadwal kajian di Masjid Azhar di bagian mana gitu. Hmm. Atau di namanya saha-saha tuh tempat kajian ada di bagian mana, bukunya apa, sama siapa. Nah, itu jadi bisa mengganti aktivitasnya dengan ngaji-ngaji itu misalkan kan. Kalau lagi nggak ada jadwal kuliah atau ini pokoknya di sana karena bebas jadi kita lebih condong apa sih yang kurang kita untuk dipelajari gitu. Misalkan kita kurang dalam ilmu ini, kita bisa ambil jadwal lebih di Syekh ini gitu. Misalkan Syekh Fauzi Konate yang terkenal dengan ilmu nahu, atau di Iskandaria ada Syekh Ala Muhammad Mustafa Naima yang terkenal dengan ilmu siro, ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu lainnya. Atau bisa mengambil sanad Al-Quran, qiraah, bacaan dan lain-lain. Jadi waktunya tuh fleksibel karena setiap hari tuh pengajian pasti ada aja tempat kajian. Setiap pagi sampai malam biasanya sampai Isya tuh masih ada kesibukan aktif Subhanallah. pagi siang. Jadi kalau mau mencari jadwal sih sebenarnya banyak gitu. Berarti itu sistemnya gimana kalau nggak ada jadwal, nggak ada absen? Berarti itu, apa? Berarti ya waktu ujian harus bisa gitu? Atau gimana sistemnya? Iya, walaupun Sistem kuliah kelulusannya ya, maksudnya iya penilaiannya nih. agak bebas tapi untuk ujian itu betul-betul ketat. Karena ada standar nilainya itu kan ada yang paling tinggi mumtaz, jayid jidan, jayid, habis itu doif. Nah Makbul. kalau nilai, ya habis setelah itu makbul. Makbul dulu baru doif. Iya. Kalau nilainya doif itu masuk merah, harus remedial lagi setelah itu. Dan kalau yang terkena doif itu lebih dari 3, itu bisa ngulang setahun dengan mata pelajaran yang itu aja yang mengulang itu. Iya. Jadi ketika ujian betul-betul ketat. Dan dikoreksinya pun betul-betul sama dosen, betul dikoreksi pakai tangan, bukan pakai mesin. Oh, berarti Betul-betul. esai di sana ya? Iya, esai. Rata-rata esai. Berarti nggak ada pembuatan makalah kayak gitu, nggak ada ya? Kan kita kan buatan di makalah. Indonesia artikel, makalah, jurnal, Iya, nggak ada. Buatan makalah nggak ada. Tapi untuk ujiannya emang betul-betul banyak esainya. Terus banyakkan juga pendapat-pendapat kayak ini perkataannya benar atau salah. Menurutmu gimana pendapat Iya, gitu kan? Madaro Yuka Anhada gitu ya. Alil kasih kenapa ini salah gitu. Misalkan ini betul atau salah? Salah. Kenapa alasanmu gitu? Kenapa ini salah? Untuk ujian yang betul-betul sulit. Maka orang di sana sebulan sebelum ujian tuh atau mungkin lebih itu pada belajar betul-betul banget. Jadi pada soleh ya. Iya.
Di masjid, di kafe pun atau di mana-mana semua tempat tuh penuh pada bawa buku. Wow, hebat ya. Bahkan di kafe-kafe yang tempat ngopi gitu, yang tempat umum penuh mahasiswa belajar karena mungkin nyarikan lingkungannya di nyaman yang kayak gitu kan, yang Iya. yang enak, nyaman, ber-AC. Apalagi kan ujian ada dua, musim panas sama musim dingin. Iya. Oh panas kan di rumah panas, Iya. agak sulit. Di kafe biar Menyesuaikan. ngadem Iya. wifi gitu ya. Itu penuh pasti di mana-mana pada belajar. Karena betul-betul nggak mau ketinggalan, soalnya ketinggalan setahun itu juga sayang gitu. Waktu yang lama. Iyalah. Dan pengeluaran di sana lumayan tinggi Iya, kan. apalagi kita merantau kan. Tuh, dengan mata uangnya juga kurang stabil di sana yang suka sering bertambah Iya. inflasinya dan lain-lain tuh lumayan berat. Nah, terus apa sih yang bikin antum sendiri betah? Dan apa yang betah dulu lah. Habis itu kenapa nggak Iya. betahnya apa gitu. Ya plus minus ya. Iya. Yang bikin antum betah di Mesir itu apa sih? Yang bikin betah itu karena banyak jadwal kajian juga, jadi nggak mungkin untuk bosan tuh sulit, kecuali orang yang nggak suka baca buku, nggak suka ngaji itu kan, itu mungkin akan bosan. Tapi kalau yang suka ngaji, suka baca buku, itu pasti dia sering ikut kemana-mana gitu, diikuti. Dan juga musimnya tuh musim dingin tuh enak banget. Enak banget ya, salju sana. Nggak nyampe salju. Nggak nyampe salju. Tapi dinginnya dingin banget. Berapa derajat? Berapa? Mungkin 10. Sekarang lagi musim dingin kan. Oh 10 iya. mungkin atau Iya. berapa. Tapi nggak nyampe salju. Iya. Tapi perlu selimut kayak adem apa, lah ya. pemanas air, lain-lain. Sangat butuh itu. Dan musim dingin tuh enak banget rasanya. Di sini kan panas di Indonesia. Iya. Dingin Kalau Indonesia ya panas, dingin ya dingin Iya. gitu aja stabil ya. kegiatan bagus. Rumah-rumah juga modelnya bagus sih sebenarnya. Pada tingkat-tingkat ke atas Iya. apartemen modelnya. Tapi tergantung lingkungan juga ya. Iya. Karena ada yang lingkungannya bagus, tapi harganya lumayan high. Iya. Ada yang lingkungannya agak kurang, tapi Murah, menyesuaikan. sesuai. Tapi ya udah lumayan bagus sih. Dan setiap tahun makin bagus. Infrastruktur di sana semakin dibangun. Semakin dibangun fasilitas umum, kayak bangun kereta, itu. Pokoknya semakin pembangunan di sana cepet banget. Oh, apa yang bikin cepet tuh? Ya mungkin pemerintahnya menargetkan Iya sih. untuk keseimbangan dulu. Iya. Jadi banyak dibangun jembatan layang, Infrastruktur ya. infrastruktur cepet banget pembangunan. Renovasi masjid-masjid pun bagus kan. Ya kan, ini mas sorry to say ya, maksudnya kan kita kan alumni pondok pesantren ya khususnya ya. Ngapain lu ke Mesir gitu? Mesir kan udah bosan, udah banyak orang Indonesia, udah kayak ini kan orang-orang pada nyinyir ya. Padahal orang yang nyinyir ini belum pernah ke Mesir gitu loh. Iya. Maksudnya kan sering dengar ngapain ke Mesir gitu loh. Mesir kan kotor. Iya. Al-Azhar tuh kotor, kumuh, orangnya jorok-jorok, apalagi orang-orang Mesir tuh orangnya keras. Gitu kan. Itu gimana sih pandangan antum sendiri? Emang kalau dari watak orang Mesir emang agak keras sih. Kan orang Arab kan ya. Hal lah gimana gitu. Emang Bahkan wataknya. Kan kenapa Rasul tuh diturunkan di negara Arab itu sendiri kan karena mereka tuh bangsa yang apa ya, bangsa sebutannya ya? Sulit, keras kepala. Iya, emang mereka tuh kena keras kepalanya itu kan. Iya. Beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan emang kita adem anyem gitu ya. Gimana tuh? Emang mereka soal perkara umum tuh sering debat di tengah jalan, masalah sepele ini. Tapi kalau soal beribadah atau soal apa, itu mereka benar-benar kuat. Sampai-sampai di mobil-mobil tuh banyak yang nggak setel musik. Tapi nggak semua ya. Tapi ya ada aja. Setengahnya mungkin bisa. Ya. Itu nyetel tilawah Al-Quran di mobilnya. Bahkan angkutan umum kadang. Busway. Nggak kayak mobil-mobil kecil, angkot kecil ya, gitu. Iya. Namanya Tremco di sana. Atau mobil kayak Gokar di sini kan, namanya di sana Uber atau Didi. Itu banyak juga yang nyetel ceramah atau tilawah Al-Quran gitu. Kalau untuk agama mereka bagus, sangat aware gitu, sangat menjaga. Tapi kalau untuk watak kan emang kayak gitu, gampang marah, emang gampang emosi. Kalau kita senggol ya gampang emosi. Tapi kalau soal agama mereka bagus, nasihati ini. Dan ketika mereka bertengkar tuh, kalau kita ada yang disuruh kita nyuruh salawat Nabi, mereka udah maksudnya selesai gitu ya. Itu kan kita lagi debat nih, terus ada yang sallallahu Nabi. Iya. Udahlah gitu ya, beres iya. gitu. Cuman emang mereka wataknya gampang kepancing emosi. Gampang kesenggol. Iya. Tapi gampang juga ininya. Iya. Selesainya. Ya kan bahkan kan yang kita tahu ya, maksudnya dengar-dengar sebagai aneh kan yang nggak kuliah di sana ya.
orang Arab tuh bahkan sampai kayak ini tuh air putih, bukan ini tuh jeruk gitu kan. Mereka Iya. tuh dibahas-bahas sampai debat kan katanya ya. Iya. Oh bukan, tapi ya sampai teriak-teriak ngomongnya gitu kan. Iya. Karakternya. Terus kesibukan antum sendiri nih selain kuliah tuh apa di sana? Selain kesibukan kuliah, suka ikut kajian-kajian juga biasanya gitu. Cuma bertahap. Lu pernah asrama juga kan awal-awal. Emang asrama tuh lebih bagus dalam tata kegiatannya gitu kan. Pagi bangun ada ngapain, ngafal, atau ini siang, sore gitu. Pernah asrama berapa 7 bulan mungkin itu. Terus pernah keliling-keliling juga, nyari tempat kajian. Tadi kan yang cari menyesuaikan buku ini, ikut ini di situ di mana. Terus juga pernah juga di ikut namanya di Iskandaria. Itu kayak tempat kajian tapi sistemnya dia biasanya dalam jangka sebulan. Jadi sebulan fokus hafalin kitab ini dan ketika selesai dikasih ijazah, ketika itu stop, baru nunggu dibuka pendaftaran selanjutnya. Jadi sistemnya kadang sebulan, kadang 3 hari ada di Iskandaria bersama Sya'ala Muhammad Mustafa Naimah namanya. Itu kalau untuk fokus lebih recommended karena tempo menyelesaikan kitabnya jelas juga kan. Kalau sama masai umum kan mungkin tebel-tebel dan jangka waktunya butuh agak lebih lama. Ya kan kesibukan orang kan ya nggak bisa ditebak ya. Kalau dalam di Skandaria itu kan ada temponya, misalkan dari panitia dikasih tahu, oh kemungkinan selesai sebulan atau kemungkinan selesai 2 minggu. Jadi kita fokus sebulan, setelah itu bisa istirahat dulu, baru mulai daftar lagi untuk selanjutnya gitu. Jadi nggak setengah-setengah, selesai kali situ bagus. Tapi nggak ngaji juga, nggak ngaji doang gitu kegiatan di sana. Juga bisa olahraga, kan ada lari-lari bisa. Ada komunitas lari juga kalau nggak salah. Ada di sana juga untuk olahraga juga banyak sih sebenarnya komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang untuk belajar pun banyak yang mendukung juga. Kita sebagai orang Indonesia ya, yang kalau Indonesia kan mayoritas bukan yang Islami banget, jadi kan ada kaum agamis, Islamik dan liberal lah kasarnya. Maksudnya liberal tuh yang berpikiran bebas gitu, yang nggak ngapain sih. Nah di Mesir ini jurusannya cuman Islamic Studies aja, ataukah ada yang teknik juga yang umum gitu? Yang umum ada juga, cuman kebanyakan kalau yang jalur mandiri nggak ngambil umum sih, soalnya umum berbiaya kan. Oh ada biaya, iya. Dan biayanya katanya lumayan, cuman belum tahu, cuman nggak begitu tahu ya. Iya. Kebanyakan yang ngambil umum tuh yang beasiswa. Seperti dari beasiswa gondoran, ada yang ngambil kedokteran. Oh, ada kedokteran juga. Ada yang ngambil pertanian. Ada yang ngambil tarbiyah pendidikan. Nah, jadi kita tuh ke Mesir bukan cuma belajar agama doang ya, maksudnya kuliah umum dan kedokteran juga ada ya. Ada juga. Cuma politik biayanya. Untuk biayanya, iya pasti. Iya. Jauhnya sangat dibanding sama yang agama. Ini emang agama dapat subsidi kayaknya sepertinya. Oh iya. Jadi sangat murahnya jauh. Iya. Nah untuk biaya sendiri nih berapa sih kalau kuliah di sana? Antum sendiri nih berapa? Berapa ya? Mata uangnya kurang begitu pasti karena ketika itu kan PON kan sering naik turun ya. Iya. Rata-rata deh. Iya. Tapi setahun sih nggak nyampe 500.000 kayaknya. Oh setahun biaya kuliah nggak nyampe 500.000? Iya. Berarti mahal di Indonesia ya? Itu untuk biaya SPP. Tapi kalau di total sama buku-buku, wah nggak begitu ngitung ya. Tapi nggak mungkin sampai sejuta, nggak mungkin. 500.000 udah cukup. Oh udah cukup ya, 500.000 semester atau setahun? Setahun 500.000. Karena kan pendaftarannya tiap tahun. Tiap awal tahun. Untuk biaya kuliah murah, makanya banyak yang lebih mau ke sana. Tapi emang bener juga nggak sih kalau ada orang berpendapat kayak gini nih? Lu kalau mau belajar agama, ke Timur Tengah, ya Mesir, Maroko, Madinah sekalian kalau yang bisa kan. Tapi kalau mau ngambil umum, ya di Indonesia aja gitu. Maksudnya umum tuh kayak teknik atau enggak selain Arab lah gitu. Iya. Itu bener nggak sih pendapat kayak gitu? Sebenarnya lumayan sih, menengah lah ya. Bisa dibilang bener, bisa bilang enggak juga. Soalnya kan sistem di Indonesia kan ada penyataan gitu juga. Jadi belum semua yang universitas di luar diakui di Indonesia lulusannya. Tapi kalau untuk agama, ya Mesir udah diakui dong, Mesir sama beberapa yang terkenal itu
sudah dapat diterima di beberapa lembaga lah, walaupun belum semuanya, tapi beberapa udah terkenal. Untuk belajar agama emang di sana bagus, tapi ketika di sana kan biasa belajar pakai bahasa Arab ke bahasa Arab gitu. Jadi mungkin untuk menyesuaikan ke Indonesia perlu ada adaptasi lagi. Entah di sana belajar sama komunitas atau di sini di Indonesia belajar lagi sama lingkungan yang mendukung. Oh iya. Nih, selain ke Mesir nih, kan kalau ke Mesir tuh dekat sama negara-negara sekitarnya nih. Iya. Antum sendiri pernah kemana aja sih selain ke Mesir itu? Jalan-jalan kemana aja? Cuma pernah ke Arab Saudi untuk Madinah. Umroh? Ya, untuk umroh ketika pasti itu. Kan? Ya. Dan pernah ke Turki juga, cuma 2 minggu sih. Ke Turki itu ke mananya? Ke Turki di Istanbul seminggu ketika itu. Untuk melihat sejarah-sejarah kan di sekitar. Nah, Istanbul kota sejarah dong, bagus di situ. Sejarah tentang masa Turki Utsmani ketika itu ya. Al-Fatih, Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejarah banyak banget di situ. Turki emang kota sejarah juga. Di Istanbul seminggu, setelah itu pindah ke Eskişehir karena ada teman di situ, teman dekat. Siapa? Namanya Ridwan, kenal juga. Oh, Ridwan, iya, Bekasi. Iya, CLI. Ridwan nih. Terus itu di Istanbul Ridwan. Itu di Eskişehir nama daerahnya. Eskişehir itu jauh lagi dari Istanbul. Mungkin sekitar 4 jam masalah. Oh, 4 jam. Naik 4 jam itu naik flight. Enggak, naik bis atau naik kereta, agak lupa sih. Oh, iya. Terus habis itu lumayan. Ke Konya lagi main? Iya, ke Konya. Naik apa? Itu ketika itu naik kereta dipesenin sama temen Ridwan itu. Oh, Ridwan itu yang pesenin. Dipesenin tiket. Ke Konya. Berapa lama itu? 2 jam atau 3 jam. Ngapain ke Konya? Karena di Konya itu kota sejarah juga. Di situ terkenal dengan yang tarikat sufinya Mevlana Jalaluddin Arumi. Oh, Jalaluddin Rumi. Iya, yang tarikat sufi yang muter-muter tuh. Iya. Kenapa pusing itu ada teaternya di situ. Konya. Terkenal di situ. Terus selain Turki? Arab Saudi. Habis itu? Madinah. Udah itu aja sih. Ke yang Pakistan gitu. Kalau di situ belum pernah sih. Tapi pernah ngobrol sama teman-teman aja. Soalnya di sana kan butuh visa. Agak ribet juga. Oh kan? Iya, kalau Istanbul, Turki kan nggak pakai visa Indonesia ya. Iya. Oh iya. Bisa masuk gitu. Tapi kan ke Saudi pakai visa. Saudi butuh visa. Cuman visanya mudah. Tapi kan banyak juga nih mahasiswa yang Mesir ya, apalagi Madinah udah pastilah karena Madinah kan emang tempat umroh ya. Maksudnya banyak yang jadi mutawif. Nah, kesibukan ente sendiri selain kuliah apa? Selain kuliah di mana? Di Mesir lah. Maksudnya kesibukan selain belajar. Iya. Apakah ada bisnis kah? Kan banyak juga tuh yang cerita-cerita teman-teman kita yang sambil kuliah, sambil jualan, sambil bisnis, sambil mutawif, sambil tour leader. Iya. Itu apa? Waktu itu sih belum sempet ya, karena emang waktunya nggak banyak. Soalnya beberapa kali kan pulang juga ke Indonesia kan. Iya. Lumayan lama. Terus pernah asrama juga. Asrama kan nggak bisa kegiatan lain. Iya. Ketika tahun pertama di asrama, itu untuk nyari kegiatan lain pun sulit. Iya. Padat. Tahun kedua baru selesai asrama, pengen bebas dulu dong, main santai. Iya. Dan tahun ketiga banyak pulang juga, tapi nggak banyak juga sih. Sekali pulang cuma agak lama lah. Iya. Gitu. Pengen liburan. Yang tahun terakhir banyak keluar itu. Jadi untuk bisnis belum sempat nyoba. Tapi emang belum minat juga kan? Lebih ke waktunya sih agak kurang gitu. Oh iya. Nah, ini nih goal antum sendiri. Maksudnya kan kita kan kuliah pasti ada goalnya kan. Maksudnya pengen dosen lah, pengen jadi menteri agama lah. Antum sendiri mau apa sih goalnya? Ya, di Mesir? Goal di Indonesia. Iya, goal kehidupan lah. Untuk goals yang sesuai sama kuliah sih, pengen maksudnya menyebarkan ilmu yang udah didapat dong, ilmu agama atau lain-lain, ilmu yang baik-baik yang sudah kita dapat dari Mesir atau dari mana, dari pesantren kita kan. Pokoknya semua ilmu yang baik pengen disampaikan, entah itu dalam bentuk guru atau dalam bentuk dosen juga bisa, atau dalam departemen agama, pokoknya semua yang baik. Iya. Dan bermanfaat bagi semua masyarakat, insya Allah. How you manage your money atau spend money itu gimana sih? Antum dapat dari rumah itu berapa, terus buat per bulan habis berapa, asrama berapa, kuliah berapa, itu gimana? Untuk per bulan sih
Saya dikirim biasa 3 juta. Oh, per bulan 3 juta. Iya. Tapi untuk manage itu emang sebenarnya agak sulit karena di sana beberapa tahun itu sempat inflasi. Oh. Jadi semakin tahun tuh semakin mahal harga-harga di sana. Semakin Oh. meningkat dari awal datang tuh cuma berapa harga makanan, buat setiap tahun naik lagi. Gak cuma makanan doang, rumah juga sewa rumah naik juga. Iya, pasti ya. Itu Inflasi mahal itu ya. naik. Dan 3 juta sampai sekarang sih masih cukup banget sih. Iya. Masih nggak pas-pasan gitu, masih bisa Iya, masih bisa makan. jalan-jalan atau lebih, Ngopi. bisa saving, bisa Iya. nabung buat jalan-jalan. Sewa tempat tinggal? Itu tergantung lingkungan juga. Iya. Kalau kita mau nyari yang agak bagus, yang mungkin sekitar 1.300 pon itu dibagi 3 berarti berapa? 400. 500.000 mungkin ya. Oh, 500.000 ke bawah. Itu Ya. satu orang ya, karena kan di sana kan modelnya bagi-bagi kan, sewa rumah. Oh, iya. Semakin banyak anggota rumah, semakin murah. Murah, iya. Iya. Dan lingkungan juga. Lingkungan yang bagus lebih mahal, tapi Iya. nyaman kan. Iya. Kalau lingkungan yang agak sempit, lebih murah, tapi ya. Iya. Tapi untuk tempat tinggal sih lebih saranin yang nyaman sekalian. Iyalah. Karena setiap hari kan Iya. kegiatan. Bagi kita butuh waktu istirahat juga, Iya. me time gitu kan. Cuman ada juga yang pengen emang tempat tinggalnya yang biasa aja tapi deket tempat kajian atau gimana. Tergantung per orang individu sih. Iya. Kan tempat tinggal. Tapi 500 ke bawah untuk tempat tinggal sih cukup. Cuma untuk biaya makan lumayan juga sih. Apalagi di sana kan banyak restoran Indonesia. Iya. Ya banyak juga yang apa namanya kayak tausil gitu. Kalau di sini kayak GoFood mungkin yang dianterin sama orang Indonesia. Kita mau beli apa nih? Lihat di WhatsApp ada yang jual batagor apa yang jual apa. Kita bisa beli langsung. Kita order sama yang jual itu. Oh, GoFood itu ya. Diantar gitu. Bisa gitu. Makanya untuk uang tuh kalau yang untuk kebutuhan gaya hidupnya banyak bisa cepet juga. Iya. Apalagi untuk transportasi kan lumayan ada juga kayak Gojek online, mobil ini yang suka jalan-jalan, Iya. yang suka kemana kan kebutuhannya beda-beda. Iya. Terus antum selama di Mesir pernah jalan-jalan kemana aja nih? Alexandria. Iya, Mesir Alexandria pernah. Alexandria kan pinggir laut tuh, Iya. indah banget pemandangannya. Piramid Pasti piramid pernah. Piramid juga bagus. Pernah juga ke Luxor namanya. apa itu? Lokasi yang terkenal dengan tempel-tempelnya. Oh, Kayak sejarah Mesir kuno. iya. Seperti yang namanya Hatshepsut Temple, banyak makam mumi juga yang dimuseumkan Iya, gitu. Ada juga yang balon udara seperti di Kapadokia tuh. Oh. Di balon udara Luxor tuh namanya di situ. Iya, apalagi kan Mesir kan terkenalnya juga apa ya? Kan ada filmnya kan apa? Sejarah Good kuno. of Egypt gitu loh kan. Iya. Apalagi Fir'aun itu kan di Mesir. Iya. Ya banyak banget sejarahnya kan Mesir kan. Nabi Yusuf juga di Mesir. Di Luxor itu kayak Luxor gitu. itu ya. Luxor sama Aswan, daerah sekitaran situ ada pokoknya. Terkenal dengan tempel-tempelnya. Tapi apa sih yang bikin Mesir itu kaya? Yang bikin kaya. Maksudnya kan kalau kayak Bali pariwisata, Indonesia karena alamnya, Bandung karena tempat wisata dan ini. Kalau Mesir itu sendiri apa sih? Mesir sebenarnya normal sih ya, tapi kalau di Afrika emang dia masuk paling bagus sih. Maksudnya paling soalnya dekat dengan Sungai Nil, kan samping banget itu. Iya. Jadi untuk air lebih mudah di tanah yang gersang kan. Iya. Afrika kan tanahnya gersang. Iya. Tapi ada Sungai Nil kebantu banget kan. Iya. Jadi lebih mudah lah untuk Mesir. Dalam wisata juga banyak di situ. Sejarah-sejarah itu ya. Wisata sejarah, ada juga namanya di daerah Fayum. Itu ada air terjun di situ. Itu kayak kota agraris sih. Dan juga ada sejarah Korun yang terkenal di situ. Oh, Korun, harta Korun. Iya. Terus ada juga Sinai, masuk wilayah Mesir juga Sinai itu. Oh. Gunung Sinai yang Nabi Musa pernah ke Sinai itu. Itu masuk wilayah Mesir juga. Untuk wisata bagus. Banyak turis-turis asing juga yang ke situ. Semoga anak kedepannya bisa ke Mesir lah. Jangan gagal lagi ya. Iya. Tapi kalau buat kuliah kayaknya belum sih. Jalan-jalan, beli tiket. Iya, jalan-jalan buat sejarah, buat daurah-daurah oke lah. Kendala selama kuliah di Mesir, apa itu? Untuk di Mesir itu kan cuaca. 4 musim ya? Di sana, tapi nggak ada salju. Oh.
Di sana ada musim yang panas banget. Summer. Itu panasnya banget. Sampai keluar rumah aja teriknya banget. Sampai nggak kuat tuh kalau untuk keluar. Biasanya orang pada kalau musim panas keluarnya di waktu yang agak malam. Nah kalau di rumah ya standby kipas, terus kipas, saking panasnya. Itu pun banyak yang sakit biasanya ketika panas gitu. Flu, karena kan nggak biasa dong kita di Indonesia biasa normal. Ini panasnya banget. Bisa 30 panas tuh pokoknya. Panas banget. Dan ketika panas itu agak sulit emang buat kemana-mana. Bahkan ada yang kebakar, kadang rumah kebakar saking panasnya. Atau mobil di jalan. Emang panasnya banget. Dan biasanya itu ketika musim-musim mau ujian. Jadi kan udah belajar, panas. Wah, butuh tenaga ekstra. Nah, musim dingin juga, ketika musim dingin tuh dinginnya dingin banget juga. Tapi nggak nyampe salju. Cuma dingin banget kan kita nggak biasa dingin banget nih. Gas AC 18 aja udah kedinginan. Karena lebih lagi di bawahnya. Wow. Bisa sampai 10. Bisa sampai berendam air es katanya ya. Dingin banget pokoknya. Harus selimutan kalau tidur. Kalau pakai selimut wah udah bisa flu. Nah itu ketika musim dingin juga banyak yang sakit biasanya. Jadi katanya kalau di Arab itu, ya di Mesir itu katanya kalau lagi musim panas, sampai kasur tuh dibanjir dulu baru pengen tidur gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi kebanyakan sih yang normal pakai kipas aja. Cuman kipasnya full. Dikuatin. Atau pakai apa sih namanya? AC air itu yang pakai air. Kayak tergantung budget individu sih. Kalau disanggup yang kipas yang lebih bagus, pasti yang lebih bagus. Portable. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Masukan buat yang pengen kuliah di Mesir, sedang kuliah di Mesir, dan setelah lulus dari Mesir. Untuk kuliah di Mesir tuh awal pasti butuh niat yang sangat ya. Iya sih. Karena seleksinya lumayan berat. Lalu ketika di sana juga ujiannya sulit. Dan ketika di Indonesia maksudnya sistemnya kan agak lumayan berbeda gitu. Jadi otomatis perlu penyesuaian lagi kita sama metode pembelajaran di kuliah S2 misalkan kan beda sama kuliah di sana. Metode pembelajarannya gimana, tugas-tugasnya atau yang lain-lain. Di sana kan masih manual, di sini kan semua serba tik gitu. Harus lebih update. Digitalisasi segera. Jadi masih butuh niat yang sangat gitu. Karena jika di sana butuh banyak tenaga untuk belajar dan di sini butuh lagi banyak tenaga untuk menyesuaikan lagi. Karena di sana biasa belajar pakai bahasa Arab, sini diubah terjemahin dulu ke bahasa Indonesia. Ya kan udah paham bahasa Arabnya, terjemahin dulu, butuh tenaga lagi. Untuk nyesuaiin ke pengajian ke syekh itu juga kadang kan lebih butuh. Ya pagi kalau di Indonesia kan kita kalau di Arab mungkin udah paham, kalau di sini kan harus ditafsirkan lagi. Gitu ya. Jadi di sini kan juga kadang butuh ilmu nahunya lebih, karena di sini banyak kan baca bukunya itu detail. Kayak di kiai-kiai kampung kan. Cara baca harus detail ini segala macam karena banyak yang nggak bisa bahasa Arab. Kalau di sana kan udah pada bisa bahasa Arab, jadi saya baca pun kita udah ada gambaran loh. Gitu ya? Oh artinya gini, nggak perlu diterjemahin secara rinci maksud pakai gambar ini. Jadi butuh adaptasi yang sangat banyak dari segi bahasa, lingkungan, suhu, cuaca, keuangan juga di sana kan ya tergantung kemampuan. Dan ketika sebelum berangkat persiapan niat ini segala macam. Ketika ada berangkat adaptasinya butuh banget survive ya. Dan ketika pulang juga adaptasinya butuh banyak juga karena sistem kerja di Indonesia kan agak rumit juga. Harus butuh akreditasi ketika lama kerja IPK lain-lain segala macam. Sedangkan nilai di sana kan bukan pakai IPK, nggak ada skripsi ini segala macam. Jadi ya belum agak sulit adaptasi. Paling terakhir, quotes dong buat penonton-penonton atau buat kita semua anak muda yang pengen atau yang sedang kuliah di luar negeri khususnya. Untuk yang ingin kuliah di luar negeri harus semangatnya dikuatkan karena banyak yang pengen keluar negeri itu sehingga persaingannya sangat ketat. Dan untuk yang sudah di sana belajarnya dan segala hal harus totalitas semuanya karena untuk kita kembali sehingga membawa apa sih untuk di Indonesia. Dan ketika di Indonesia kita harus juga semangat untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Jangan cuma kita belajar tapi tidak mengajarkan.
sehingga yang tidak dapat keluar negeri dapat mendapat manfaatnya dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, itu sih. Oke guys, mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih bahas lebih dalam lagi ya tentang pembelajarannya. Apalagi ntar kita semoga aja ada waktu kedepannya bisa lebih bahas lagi yang lain. Insya Allah. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.